syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita izin Allah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengenal lagi agama kita, wabil khusus tentang bagaimana kita mendesain akidah kita agar jangan sampai kita salah atau keliru dalam menjalankannya. Dan tentu ini juga bagian dari nasihat saya secara khusus untuk diri saya sendiri tentunya, agar terus kemudian menjaga keimanan dan ketakwaan, demikian juga panjenengan semuanya. Dan salah satu cara untuk menjaga itu adalah dengan terus bismillah istiqomah di atas majelis ilmu yang ilmiah yang di dalamnya disampaikan Al-Quran kalih sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab atau dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Dan syiriknya adalah syirik yang ke-7, yaitu syirik tentang niat. Pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa dalil, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kemudian beramal berniat dunia. Jadi ini syirik niat, ini bab syirik yang paling berat. Karena kalau syirik buang sajen, nyembah patung itu kelihatan mata, tapi kalau ini benar-benar yang tahu ya cuman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berbuat baik, beramal baik, tapi niat yang dicari bukan lillahi taala, yaitu pujian manusia atau yang semisalnya, pangkat dan kedudukan di dunia atau yang semisalnya, dunia, harta dan seterusnya. Allah mengatakan dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwalli ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya yang menjadi tujuan hidupnya adalah itu, saya akan kami berikan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka di dunia, fiha la yubkhasun, dan bahkan tidak akan dirugikan. Makanya panjenengan kalau melihat ngapunten ya, orang-orang non-muslim yang dia baik dalam filantropi, bikin yayasan, bikin macam-macam, bikin sekolah, bikin panti asuhan, Allah balas kebaikan mereka. Sugih tambah sugih, duitnya tambah oke. Makanya 9 naga niku mboten enten sing Islam ketinggalan. Apa enten? Nah, itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir sekalipun kalau kemudian berbuat baik, niatnya dunia dibalas, dan bahkan la yubkhasun. Sampai saya pernah lihat satu tontonan itu, bose sinten mayoran apa-apa niku, sing Datuk Sri sinten niku. Itu sampai dia mengatakan, saya termasuk orang perwakilan dari Indonesia yang terdaftar di daftar pengusaha dunia yang wajib memfilantropikan sekian persen hasil saya. Dan itu dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ya cuman di dunia. Makanya Allah tegas mengatakan la yubkhasun, orang bakal bangkrut di dunia itu loh. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa nar. Tapi sayang 1000 sayang, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan dulu yang pernah dibuat dari semua kebaikan itu kami hapus, hilang. Wabatilum makanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini menjadi pelajaran penting sekali buat kita semua, bahwasanya ketika panjenengan beramal, beribadah, berinfak, sedekah lan sak piturutnya, maka pastikan niat yang utama adalah lillahi ta'ala. Adapun ketika Allah berjanji akan mengembalikan 700 kali lipat, atau kemudian ketika kita silaturahmi Allah berjanji akan menambahkan usia dan kekayaan kita,
dan seterusnya janji-janji yang terkait dengan keduniawian, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan mengingkari janji, maka tidak usah jenengan tuntut, dijaluk, diarep-arep sebagai pengarep-arep yang utama, sehingga justru jenengan lupa yang paling utama, yaitu lillah. Sehingga akhirnya jenengan lelah. Ada orang-orang yang kemudian sholat duha karepe gendang sugih, sholat duha terus nanti kesel terus sugih. Ada orang yang kemudian ya infak, sedekah, berharap dagangannya laris dan seterusnya, ya akhirnya capek, duitnya habis buat infak sedekah, akhirnya ya nggak laris. Maka hal yang harus kita pahami, makanya kalau ada ustadz yang tawa-tawa, jangan bawa kunci kontak sini, serahkan saya, nanti motornya biar balik 10 kali lipat, mobilnya biar balik 10 kali lipat, yang pakai jam tangan copot nanti biar balik 10 kali lipat. Maka itu metode-metode yang kurang tepat. Artinya ketika panjenengan mau sedekah, mau infak, silakan dimanapun, nggak harus ke beliau atau ke yang lainnya, silakan bebas. Dan kemudian boten usah ngepal Gusti Allah kalau Gusti Allah harus mengembalikan sekian dan sekian, karena Allah sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Matur nuwun, jazakallahu khair. Nggih, matur nuwun. Jadi Allah sudah menegaskan bahwasanya aku nggak akan mengingkari janji, sehingga janji itu pasti akan terjadi. Dan sehingga seorang mukmin harus memandang dunia itu dengan pandangan-pandangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi menyatakan kalau dunia niku adalah tempat yang hina. Tempat yang hina. Nabi SAW mengatakan man kana di dunya hammahu wa farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu puncak keinginannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Capek tok enake. Kemudian wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan dia akan terus terhiasi di matanya itu kefakiran. Anaknya mau kurang, anaknya mau kurang. Duwe ini, delok yang lainnya kurang. Sudah punya ini, lihat temannya punya itu, kurang gitu kan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia nggak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah dituliskan untuknya. Tapi yang kedua, waman kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang kemudian dalam semua urusan hidupnya ini berniat untuk mengejar akhirat, rindu kepada Tuhannya, pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, jama'allahu lahu amrahu, semua urusannya yang berserakan dikumpulkan, semua masalahnya yang pertebaran diselesaikan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan hatinya akan dipenuhi rasa syukur, rasa cukup. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dengan hina di matanya. Makanya kita dapati ada orang-orang yang ngapunten ya sehari-hari dari pagi sampai siang sampai sore dapur-dapur sampah gitu kan. Bahkan direwangi ra salat gitu kan. Hidupnya ya gitu-gitu aja. Bahkan ada yang bikin bedeng di tumpukan sampah di TPA Putri Cepo itu, ada orang lemboro sana, tidur sana, yura sholat yopo, nanti kalau kemudian udah selesai itu oke baru keluar dari sana dijual itu, direwangi nanti seperti itu. Tapi di sisi lain kita melihat ada orang yang kemudian kerjone yang mung sithik, mung maca kertas, gerek-gerek gitu kan. Kemudian waktu sholat dia sholat, bahkan ketika meeting rapat pun kemudian terdengar adzan untuk sholat, dia pun pamit. Sampai kolegane bingung, lagi kita mau ngedilke puluhan miliar, wis ben nek kowe gelem tenono gitu. Maka seorang muslim harus kemudian paham ketika kemudian Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Ar-Razzaq, maka di situ kita kemudian jangan mencari rumus sendiri untuk mencari rezeki. Ketika Allah kemudian yang menata kehidupan kita sampai Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua makhluk yang di atas bumi itu kami yang ngasih rizki. Sampai kalau jenengan ngateke semut ngusungi remuan itu ya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu manusia yang cerdas, manusia yang beriman akan jelas hidupnya, dia nggak akan khawatir miskin ketika dia punya iman kepada Rabb yang maha kaya. Ini ya caranya harus jelas, yaitu apa? Ketika wayang sholat, ya sholat. Ketika ada kesempatan berinfak, berinfak. Ketika ada kesempatan berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada orang. Maka apapun yang kemudian menjadi kemungkinan untuk menumpuk pahala, menambah kebaikan, maka dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan urusan dunia dia nggak terlalu pedulikan karena dia yakin Gusti Allah nggak akan menyia-nyiakannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Ibnu Qayyim mengatakan hibbud dunya la yanfa'u min salasin. Orang-orang yang tergila-gila dengan dunia yang nggak akan lepas dari 3 hal: hammun lazimun, yaitu kesedihan kegelisahan yang terus-menerus, wa ta'abun daimun, dan kecapean yang terus-menerus, wa hasratun la tangqadi, dan penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Dan ketika kita memahami ini, kita akan bisa mencocokkan ke kehidupan kita. Bagaimana kemudian orang udah punya rezeki, kemudian pecorone nambah, begitu kemudian dia nambah waktu buat kerja, kecapean main judi, kemudian bagaimana caranya judi yo kalah, kemudian nyari pinjaman tetangga kiri kanan, semua orang udah nggak percaya, akhirnya pinjaman online, KTP-nya udah nggak laku, akhirnya maling dan seterusnya, terus meningkat gitu. Jadi dari yang awalnya kecil, gede dan seterusnya. Sampai tadi teman saya di Subru sampai ngomong, katanya ada mahasiswa itu ketinggalan tas di PST itu. Nah, tas di PST isinya laptop, iPhone segala macam, itu total 30-an juta. Ditemu sama mbah-mbah tua. Sama mbah-mbah tua didolen counter HP, didolen borongan 3 juta. Nah, begitu singkat cerita ditelusur CCTV, ketemulah itu si mbah tua itu. Kemudian ditekoi, "Mbah, ditendi," gitu kan. Juta tak nggo karo cewek kok, mbah-mbah tua 3 juta entek sewengi gitu kan. Mbuh ceweke pinten mboten mudeng. Padahal counternya ketika diminta kasih, ya tak kasihkan ning balekno duite 3 juta gitu. Maka yang harus kita pahami itulah orang-orang yang penggila dunia. Dia pun bahkan nggak bisa mengukur gitu loh. Kalau usianya sudah berapa, harusnya kemana gitu kan, apa yang dikejar gitu kan. Maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita kemudian meniatkan ibadah kita hanya untuk dunia. Dan dunia ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna dunya mal'unatun, sesungguhnya ketahuilah dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, semuanya terlaknat, illa zikrullah wa mawalah, kecuali semua hal yang sifatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya, bisa bermakna zikir wirid, bisa bermakna majelis ilmu, bisa bermakna dengan sholat, bisa bermakna dengan tilawatul Quran, bisa bermakna dengan mendengarkan murotal, bisa bermakna dengan nonton pengajian gitu kan. Maka semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita bahwasanya kita hamba Allah, akan pulang kembali kepada Allah, itulah yang terbaik. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa alimun au muta'allimun, atau orang-orang yang kemudian punya ilmu bisa mengajarkan kepada umat tentang ilmu agama, atau orang-orang yang belajar dari orang alim tersebut. Nah, termasuk di sini adalah majelis ilmu. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang menginginkan dunia dari amal solehnya dalam firman-Nya, tadi sudah saya bacakan. Kemudian Allah mencela orang-orang yang berdoa yang isinya 100% hanya dunia. Allah berfirman tentang orang-orang yang hanya minta dunia, wa minan nasi faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang kemudian dia bisa berdoa tapi kemudian hanya doanya yang terucap, yaitu wahai Rabb kami, berikanlah kami dunia. Titik. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat enggak ada dapat bagian apa-apa. Makanya doa terbaik seorang mukmin adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, satu tok. Kemudian wa fil akhirati hasanah, ini akhirat. Kemudian wa qina adzabannar, akhirat juga. Maka di sini yang kita harus pahami, ternyata doa untuk akhirat 2 kali dibandingkan doa untuk dunia. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini tidak menunjukkan bahwasanya urusan kepikiran kita tentang dunia dan kepikiran kita tentang akhirat harus imbang, boten, justru suruh ngebotke urusan akhirat. Makanya yang dipuji di dalam Al-Qur'an itu bukan orang yang dari pagi pada subuh sampai maghrib neng masjid pengaosan, boten. Justru yang dipuji adalah orang yang sukses dalam berbisnis, dalam berniaga, dalam usaha, dalam kerjanya, tapi tidak lupa pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Yang terbaik adalah seorang laki-laki, seorang muslim yang dia tidak terlena dari niaga dan usahanya. Dia selalu ingat sama Allah, bahkan sampai ingatnya sama Allah di sini sebagian ahli tafsir menafsirkan, kalaupun dia berdagang dia nggak pengen curang, kalau dia jadi pejabat dia nggak pengen korupsi, kalau dia kemudian jadi orang-orang yang dipegangi kekuasaan untuk mengatur umat dia nggak pengen mendolimi manusia. Jadi nggak cuman ingat Allah tuh nggak cuman kerja terus supaya sholat boten, tapi lebih kepada itu, lebih kompleks lagi. Makanya hablum minallah dan hablum minanas itu harus jalan. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku luwih seneng ketika kalian itu muteri kaum muslimin, kemudian gelem ngeceki saudara-saudara jenengan niku, kemudian kurangnya apa diwangi daripada, kata Nabi, itikaf sebulan. Padahal kita waktu Ramadan suruh itikaf cuma 10 hari. Bahkan nanti dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ada seorang wanita yang dia kalau malam sholat tahajud, kalau siang dia puasa sunnah, wajibnya dilakukan. Tapi mulutnya nggak pernah berhenti dari mencaci maki orang, mulutnya nggak pernah berhenti dari menyakiti saudaranya sesama muslim. Kata Nabi, ditanya gimana dia, bagaimana nasibnya, kata Nabi, dia finnar. Tapi ada seorang wanita ya Rasul yang dia hanya sholat wajib tok, puasanya ya puasa wajib tok, ning semua orang seneng sama dia, mulutnya nggak pernah mencaci maki orang, nggak pernah merendahkan orang, nggak pernah menyakiti orang. Gimana keadaannya? Kata beliau SAW, beliau mengatakan dia fil jannah, dia masuk surga. Ini menunjukkan seorang muslim selain harus kemudian ibadahnya baik pada Allah Subhanahu wa taala, salatnya harus full rutin, puasa Ramadan harus dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Artinya kalau sudah nggak mampu diganti dengan fidyah, kalau punya harta di haji dan umrah dan seterusnya, maka hablum minanas kepada manusia juga harus baik dan semuanya diniatkan lillahi ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya dunia ini sementara, senda gurau dan permainan saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini sebenarnya cuma senda gurau, main-main aja. Namanya main ya jangan dibawa serius, jangan dibawa sampai kepikiran, sampai stres, sampai naudzubillah bunuh diri. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah tujuan yang sebenarnya sekiranya mereka mau mengetahui. Dan ketika kita mau berhitung satu hari di akhirat niku 1000 tahun ten dunyo. Ketika Nabi kemudian mengatakan jatah kalian loh umatku rata-rata 60 sampai 70, anggap mawon 60 gitu kan. Maka 60 tahun hidup kita niku nek dikonversi pakai waktu akhirat niku sakjane namung 15 menit. Om John umurnya berapa? Piro? 59. Berarti Om John itu umurnya kan cara 60 ya kurang setahun gitu kan. Nek 60 ini 15 menit ya, berarti kan setahun itu berarti kan 1/15, berarti 0,1 menit gitu. Jadi cuma 6 detik gitu. Artinya kalau kita misal umurnya Om John itu misal 60 tahun, itu kan 15 menit, berarti kan 60 dibagi 15, berarti per 1 menit itu 4 tahun gitu. Umpama Om John ini 56, itu berarti kan masih ada waktu 4 menit gitu. 4 menit untuk mengejar akhirat yang selamanya. Sedangkan dunia dikatakan sementara. Delalah umurnya cuman atau sudah 59. Berarti ya tinggal seperempatnya lagi. Maka yang harus kita review lagi ngoten niku lho, Pak. Karena benar-benar yang akan kita pertaruhkan itu, yang kita kejar itu benar-benar selamanya, terusnya gitu. Dan itu nggak akan bisa lagi balik untuk memperbaiki diri. Makanya ketika panjenengan baca surat pendek Al-Asr wal Asri, itu benar-benar nas dari Allah, bahwasanya Allah sampai bersumpah tentang waktu ini. Innal insana lafi khusrin, manusia itu semuanya dalam kondisi rugi gitu kan. Illal ladzina amanu, kecuali yang benar-benar bertahan di atas keimanan, ketauhidan, wa amilus sholihat. Ini poin wa amilus sholihat ini. Senantiasa dia beramal solih yang dia mampu.
kaya sholat mangkat, iso kerja bakti karo tanggane mangkat, iso sedekah mangkat, pengajian mangkat, sing baik-baik dia kejar terus. Piye carane hari-hari itu terisi dengan kebaikan. Nah, pada akhirnya semua itu nggak bisa karena mungkin harus pakai motor, harus pakai biaya dan seterusnya. Maka paling buatan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ngajak-ngajak yang baik atau ngajak-ngajak pada kesabaran, menasihati pada kesabaran, maka itu insya Allah pasti dalam lingkupan yang baik. Makanya ya saya punya murid itu mantan nabi itu saya ceritakan di banyak tempat. Jadi umurnya itu 40 tahun gitu kan. Dan kemudian dia ya baru belajar ngaji. Tapi dalam proses belajar itu dia benar-benar pengen baik gitu kan. Jadi kalau dia nanya apa saya jawab dilakoni. Misal suatu ketika dia nanya, "Ustaz, hukumnya pakai kalung itu apa?" Kalung emas, dia pakai kalung emas. Saya bilang, nek wong lanang iki kalungan wis kleru, apa meneh emas gitu kan. Klerune ping pindho. Besok dicopot, Pak. Kemudian saya ketemu sama bapaknya gitu kan. Saya cerita, "Bapakmu ki wong apik. Wong kowe rung teko toko mesti dijagake. Terus sampe melingnya aku kon ngajari kowe sing apik-apik gitu. Aku kudune nek dadi anake Pakmu isin nek dadi cah nakal." "Oh nggih Pak Ustaz." Oh, dia perbaiki terus, Pak. Bagaimana interaksi dia dengan bapaknya itu. Jadi kalau nggak hadir kajian itu saya tanya kemana ini si fulan. Biasanya enten paling ajeng. Jadi nek enten iki cagak enten paling ajeng enten iki. Ini mana si fulan kok baru nganterin bapaknya ke Pacitan, nanti biayai Pacitan itu. Nah terus singkat cerita Pak, pada suatu ketika dia minta dicarikan jodoh. Kok darullah itu. Golek-golek ki ora enek sing gelem. Mergone napa? Mergone mantan nabi. Kemudian yang kedua, giliran enek sing gelem, ternyata di situ di biodatanya dia pengen jujur toh, bahwasanya dia masih merokok, nggak mau. Makanya berjuang dengan cinta sing ngerokok garwane nggak jaluk cerai. Dia nggak mau. Akhirnya tak enek wong ngelemi gitu kan. Nah, tapi dia ya nggak patah semangat. Terus pokoknya dijalani aja hidup dengan baik. Buka toko, jualan telur gitu kan. Kemudian ada kerja bakti mangkat dan seterusnya, ngantar ke pae, ngancani pae, bapaknya juga sudah sepuh gitu kan. Nah, kemudian yang menarik Pak, pada suatu malam gitu kan, hari Selasa. Nah, kajian itu hari Selasa malam pada Isya jam 8 sampai jam 10 gitu. Wong delalah niku pas boten jadwal kula gitu. Dari jadwal ustaz yang lain gitu. Nah, kemudian biasanya ustaz itu kan yang berpesan kepada muridnya atau santrinya atau jamaahnya, istiqomah nggih kan ngoten biasanya. Niki mboten. Jadi bar pengajian dia ngobrol jenenge cah nom, mungkin merasa telat dalam belajar, jadi dia pengen ngejar kekurangan dengan banyak bertanya. Ngobrol lah sama ustaznya lama sampai jam 11. Terakhirnya dia ngomong sama ustaznya, "Ustaz, istiqomah ya, nemenin kami jadi anak-anak baik gitu kan." Mulai ngoten niku. Terus singkat cerita besok paginya bisa bangun subuh, sholat subuh, jaga toko, sholat duhur. Jadi isinya itu kan sholat, kerja, ngangi wong tua, karo berharap barangkali ada yang kerso gitu kan. Bar duhur muntah-muntah bablas sedo gitu kan. Dan cepat sekali gitu kan, dan cepat sekali. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang kematian yang mendadak. Kematian mendadak itu bisa menjadi penyesalan ketika itu terjadi pada orang-orang yang tidak punya keimanan. Tapi itu bisa menjadi keringanan ketika terjadi pada orang-orang yang punya keimanan. Poinnya yang mau saya sampaikan, dunia ini sementara, mati itu selamanya, dan nanti kita akan dibangkitkan juga tambah selamanya lagi. Maka yang harus kita pahami adalah kita persiapkan sedemikian rupa ketika kita sewaktu-waktu dipanggil, maka walaupun dalam kondisi mendadak kita tidak menyesali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Jangan terlalu serius, ojo dilebokke hati sampai stres, edan, rumah sakit jiwa kebak. Dengan nek mriko lho sing ngantri kuatah gitu. Nah, boleh saat ini dibuka untuk umum, maka tambah kuatah lagi. Maka tidakkah kamu mau memahami ini semua wahai manusia? Quran surat Al-An'am ayat 32. Kemudian pada Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bunyi yang semisal, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad
ketahuilah sesungguhnya dunia itu cuma permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu, itu seperti orang-orang kafir yang melihat kebunnya yang tumbuh subur, mereka senang, mereka takjub. Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat wajah mereka warnanya, warna tanamannya kuning, kemudian tanamannya menjadi hancur kering kerontang. Kemudian wabil akhirati adzabun sadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan di akhirat itu ada adab yang keras tapi juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahuilah dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Pramila ketika kita hidup di dunia, orang-orang tua kita dulu mengatakan bahwasanya hidup niku mung mampir ngombe. Tapi nek cah nom-nom dablek niku urip kuwi mampir ngombe tambah itu nek singkas. Maka itu suatu hal yang keliru nggih. Sampai idola mereka sampai bikin slogan muda foya, tua kaya, raya mati masuk surga. Akhirnya yang ngoten niku dadine cah nom-nom. Makanya yang harus kita pahami, jangan sampai ya putra-putra kita juga lupa hakikat hidup. Karena ya nanti kita yang akan ditanya, putra jenengan mana kok nggak sholat pak? Oh putra saya kan di luar kota, nggak sholat orang di kono. Insya Allah sholat, alhamdulillah. Dan dunia niku cuma tipuan. Allah Taala mengatakan, Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sesungguhnya janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian kembali kepada bab tadi, yaitu tentang kesyirikan, tentang bab niat, maka ada orang-orang yang kemudian berjihad mati-matian membela agama, yang kemudian oleh sahabat dilihat ini jagoan ini, bahkan ini ahli surga, calon ahli surga. Tapi Nabi mengatakan apa? Enggak, dia nanti akan masuk neraka. Kemudian para sahabat bingung, kemudian diikuti, dikejar. Piye carane pokoknya anggar berjihad di sebelahnya, sampai akhirnya benar-benar didapati beliau itu penuh luka, dan kemudian dia tidak bertahan dengan sakit itu. Padahal Allah alam kalau mau bertahan mungkin ya nggak lama, beliau kemudian akan mati menemui kesyahidannya. Tapi yang beliau pilih adalah justru menancapkan pedangnya dalam kondisi terbalik dan dia bunuh diri. Maka para ulama menjelaskan kenapa ada orang-orang yang terlihat di mata manusia ini kayak istiqomah di atas agama, istiqomah dalam memperjuangkan agama, tapi kok akhirnya adalah su'ul khotimah. Maka para ulama mengatakan, nah, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya dalam beribadah tidak meniatkan lillahi ta'ala. Makanya setan itu berjanji, semua tak sesatkan dari hambamu wahai Allah, illa minhumul ibadakal muhlasin, kecuali di antara mereka yang ikhlas dalam beribadah. Dan Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Tidaklah kita semua itu diperintah untuk beribadah kecuali ikhlas lillahi ta'ala. Makanya panjenengan kalau menyimak bab-bab syirik terkait dengan kuburan, terkait dengan makam-makam keramat, ini ujung-ujungnya pakai dunia. Orang-orang yang pengen diangkat harkatnya dengan dunia, kemudian bikin-bikin itu, pengen disebut dengan gelar-gelar tertentu, maka kita harus meninggalkan itu. Jangan sampai kemudian karena itu kemudian kita bertahan di atas kekeliruan, kita bertahan di atas akidah yang salah. Ketika pun kita sudah selamat dari situ, maka yang harus kita jaga hari-hari kita, sholat kita, ibadah kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, jangan sampai kemudian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada niatan-niatan pujian dari manusia-manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang rindu pengen berjumpa Tuhannya, dan tentang orang-orang yang tidak suka kalau berjumpa dengan Tuhannya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang kemudian pengen ketemu Tuhannya, kangen rindu pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nggih kersa nggih pengen ketemu kalih kita. Tapi sebaliknya, wa man karaha liqa Allah karihallah
Barang siapa yang enggak pengen ketemu Allah, maka Allah ya ora gelem wegah ketemu piyai niku. Kemudian ditanyakan oleh Bunda Aisyah, fakultu ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, akarahiyatul maut, apakah yang dimaksud ini benci atau takut mati? Fakulluna nakrahul maut, kami semua iki yo pengennya urip agak panjang, makanya nggak pengen cepat-cepat mati, kata Ibunda Aisyah. Kira-kira ngoten maksudnya. Faqala, kata Nabi SAW, laisa kadzalik, ora kuwi sing dimaksud. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ah. Tapi yang dimaksud adalah orang yang beriman itu loh, kalau dikasih kabar gembira tentang rahmat Allah di surga, dikasih kabar gembira bagaimana Allah meridhoi mereka, memasukkan ke dalam surganya, maka mereka senang bergembira dan mereka pun mencintai, pengen untuk segera mendapatkan janji Tuhannya itu. Dia percaya, dia yakin itu semua dan dia pengen mendapatkan itu semua. Kata Nabi SAW melanjutkan, fa'ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga pengen bertemu dengan orang itu. Wa innal kafir, adapun orang-orang kafir, idza busyira bi adabillah wa sakhati kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Adapun orang-orang yang ingkar, kalau dikasih tahu kowe nek ra salat engko nyemplung neraka, kowe nek ra poso engko digantung kualik disuwek-suwek cangkemmu nganti getih netes-netes gitu, maka dia pun mengatakan alah kowe ngapusi itu pun cuma dongeng-dongenge nabimu gitu kan. Maka orang-orang yang seperti itu, maka Allah katakan bahwasanya kariha liqa'au karihallahu liqa'ahu. Allah juga enggak mau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan tentang orang kafir, wa innahum lamahjubun, sesungguhnya mereka terhalang untuk berjumpa dengan Tuhannya. Makanya nanti tahapannya orang-orang beriman itu ketika kemudian masuk surga, dimasukkan ke surga, dipilihkan tempatnya sesuai dengan amalnya, kemudian derajatnya dinaikkan sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang derajatnya bawah karena doa istighfar anaknya dinaikkan lagi. Begitu mereka sudah naik di tempatnya masing-masing, maka kemudian Allah menambahi namanya keridhaan. Dan setelah itu kemudian apa yang mereka minta dikasih, apa yang mereka angen-angenkan, hayalkan, inginkan diberi. Ketika sudah dicukupi semua, mereka kemudian diajak keluar ke satu tempat yang lebih luas, dan di sana kemudian Allah menampakkan diri. Dan mereka semua ditanya, nikmat mana yang lebih baik? Kata mereka, ini yang terbaik. Padahal pas di dalam rumah-rumahnya di surga, minta apapun dituruti, jaluk nopo mawon dikei, ngarep-arep nopo aja diwujudkan. Tapi mereka sepakat mengatakan melihat Allah melebihi semua yang sudah pernah kami terima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian mengumpamakan dunia niku. Artinya ini semua pokoknya jangan sampai kemudian kita itu ibadah tuh niatnya dunia ini. Jangan sampai nggih. Ora makan salat, kanca ora makan salat tok. Ini kan juga kadang ngoten niku. Aku nek enek kanca kowe aku mangkat. Ini hati-hati ngoten niku. Nah, kemudian kok kowe kok ora gelem ngurusi masjid, gajine mung sithik kok. Nah, hal-hal seperti itu loh. Atau mungkin ngapunten nggih, sampai Nabi mengatakan ada 3 orang tuh, yang satu berjihad, kemudian mati syahid, kemudian dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kamu dulu dunia ngapain? Aku berjihad bela agamamu, kata Allah, adabta. Kamu berjihad karena pengen disebut pahlawan, cemplungin neraka. Kemudian orang yang kedua didatangkan, yaitu seorang yang dermawan. Kamu di dunia dulu ngapain? Oh, saya sedekah sana sini. Kadzabta, kata Allah. Kamu sedekah royal ben disebut wong dermawan, cemplungin neraka. Yang ketiga, mudah-mudahan ini bukan saya, naudzubillah. Ini orang yang berdakwah sana sini gitu. Kemudian panggil, kamu dulu dunia ngapain? Oh, saya ceramah sana sini gitu kan. Wah, kadzabta, kamu nglakoni ngono kuwi ben diceluk ustaz. Makanya enggak usah nulis ustaz, Mas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kan ustaz kayak gitu. Jadi kalau kemudian di amplop kurang akeh ngono diceluk neh moh gitu. Atau lek ngamplopi salah gitu kan, harusnya amplop buat anak yatim dikasih ke dia gitu kan, nesu-nesu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita meniatkan amal-amal baik kita untuk dunia. Nabi SAW bersabda, wallah madunya fil akhirah, tentang permisalan dunia, yaitu seperti setetes air dibandingkan dengan lautan. Wallah, demi Allah. Artinya kalau Nabi sudah bersumpah berarti ini perkara besar. Madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadih asyara
yahya bis sababah fil yammi. Permisalan dunia buat kalian itu koyo ngene iki lho. Dadi Nabi kemudian mengambil jari kemudian dicelupke ke lautan, kemudian diangkat. Fal yandur bima tarji, delok sing ketes itu. Nah, cuma satu tetes dibandingkan lautan yang luas. Artinya ketika kita kemudian mau menghayati lebih dalam sampai Allah kemudian memberikan rasa sayangnya kepada orang Islam di akhirat 99%, sedangkan yang 1% itu untuk di dunia dan didumkan kepada orang beriman dan orang kafirnya, kepada manusia dan binatangnya, termasuk tumbuhannya, termasuk bakteri, mikroba dan seterusnya. Itu semua keduman 1% di dunia ini. Sampai jenengan lihat orang yang sugihnya seperti itu, orang yang macam-macam gitu kan. Maka di akhirat itu disimpan 99%. Hatta ada seorang yang beriman, bertauhid, Pak, nggak pernah berbuat kesyirikan, tapi dosanya banyak. Dia harus kemudian mempertanggungjawabkan dosanya ning akhirat. Kemudian Allah ciduk itu neraka, kemudian katut orang ini, kemudian dikeluarkan dalam posisi merangkang, dicemplungkan ke sungai kehidupan, kemudian ditumbuhkan seperti tumbuhnya biji-bijian yang kesapu air di sungai, kemudian tergambar di tepi sungai kehidupan itu dan dia tumbuh lagi menjadi baik, dan kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabat kulil jannah, kono mlebu surga. Jadi orang yang dosanya udah luar biasa cek dikon mlebu surga karena masih punya iman yang tidak dicampuri kesyirikan, walaupun sekecil darah sekalipun mlebu surga. Tapi kemudian apa yang dia katakan? Dia kemudian menghayalkan nek surga niku pun kebak, karena biasanya di dunia nek keri biasanya ora kumanan. Akhirnya dia kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kayaknya surga sudah penuh. Kata Allah, idhabat kulil jannah, kono lho mlebu surga, lunga mlebu surga. Jadi Allah pun masih sabar. Ini kita naik Allah paling ini Pak, ya wes tinggalkan gitu kan. Ini tidak, Allah masih mau menerima orang ini lagi, memberi kesempatan yang kedua. Dan seperti yang pertama, dia kemudian menghadap di pintu surga, nggak masuk, nggak ngecek, tapi kemudian balik lagi menghayalkan kalau surga itu penuh, dan dia mengatakan kepada Allah, kayaknya surga sampun kebak. Kata Allah, idhafat kulil jannah lho sing ping ketiga. Dan kemudian Allah mengatakan ning jerone wis tak cepake 10 kenikmatan raja dunya. Jadi raja ning dunya yang paling kaya ping 10 nggo kowe. Terus apa yang mbok minta tak turuti, terus apa sing mbok bayangkan tak wujudkan. Baru mangkat. Tapi sebelum mangkat dia pun mengatakan napa jenengan nembe ngece kula. Ini menunjukkan sikapnya dulu di dunia. Dia beriman tuh, bertauhid, nggak berbuat kesyirikan, tapi yo sok-sok main, yo sok-sok zina, yo sok-sok mungkin maling, naudzubillah gitu kan. Kemudian ketika ada nih Mas, boleh leren leng main, yo bentong tangan-tanganku dhewe tak keplek ya. Nah bahasa-bahasa seperti ini yang kemudian terus dilestarikan oleh manusia ini, kemudian membawanya, menghantarkannya harus dicuci dulu di neraka, dan dia waktu akhir hidupnya lupa untuk bertobat. Maka dibawalah ke neraka, dicuci di situ, dan terjadilah apa yang tadi itu. Sampai akhirnya dia tetap masuk surga. Dan Nabi dalam menceritakan ini dengan tertawa, menunjukkan bagaimana Allah itu mencintai kita. Makanya kita yang kemudian tidak melakukan dosa-dosa besar, insya Allah nasibnya nggak separah beliau ini. Nah, tapi kan ngenteni ini ya ora suwe Mas, buatan suwe. Wong dia itu dikatakan sebagai penghuni surga terakhir. Padahal orang-orang miskin dan orang kaya, tentu dengan kemiskinan yang paling parah dan kekayaan yang paling banyak, itu kacek jarak masuknya itu 500 tahun Pak. Cara ngantri wong niku wae berarti kan paling enggak dia udah dilelebke neraka ngantri nunggoni sebagai orang terakhir kan 500 tahun toh. Berarti 500 tahun diopong ke neraka nggih perkara yang bukan perkara yang mudah gitu. Artinya kalau kemudian kita bisa untuk tidak mampir ke sana, kenapa kita harus mampir ke sana? Makanya dalam doa itu ampun cuman Allahumma ini as'alukal jannah, tapi tambahi wa a'udzubika minan nar. Allahumma ini as'alukal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Ngoten. Jadi jangan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, tambahi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya kita berharap kita masuk surga, ora usah datang mampir ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah berjalan melewati pasar. Kalau tadi berarti dunia itu seperti setetes air dibandingkan dengan lautan. Nabi pernah melewati sebuah pasar, kemudian Nabi mendapatkan bangkai anak kambing jantan. Yang kedua telinganya ini kecil, jadi boten sing gede nglewer, cilik itu, ciri gitu. Nah,
kemudian bangkai ini diangkat sama Nabi SAW cempe niki. Kemudian Nabi mengatakan sapa sing gelem bayari iki, ora usah larang-larang ya sak dirham bae. Jadi koin itu ada dua, koin emas itu dinar itu 4,25 gram itu ya, berarti kalau dikalikan juta sekitar 4 jutaan. Kemudian yang dirham ini ya sekitar 10 gram. Nah, ini perak, tapi kalau perak misal 10.000 ping 10.000 per ping 10 berarti kan 100.000. Iki lho, cempe 10.000 ning batang. Ya sapa sing gelem bayari. Nah, 100.000 maaf. Kemudian para sahabat mengatakan kami sama sekali nggak tertarik kepadanya ya Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini? Beliau SAW mengatakan ya wis nek nu ya toh PN wae rasa bayar. Kemudian para sahabat pun mengatakan demi Allah kalau anak kambing jantan ini pun hidup dia cacat, kedua telinganya kecil, apa meneh niki pun boten enten pun mati. Niki malah boten bermanfaat. Artinya gini, kalau bangkai itu pakai kambing gede maka dagingnya nggak boleh dimakan. Kulitnya boleh dimanfaatkan, diambil, disamak dulu tapi langsung diambil terus dirajangi, oseng-oseng mboten angsal, disamak. Fungsinya disamak niku untuk gawe niku napa? Tas, sepatu, sandal ngoten niku angsal. Dengan catatan ini binatang yang halal dan tentu belum sampai busuk ngoten niku. Nah, di sini pun beliau mengatakan, para sahabat mengatakan demi Allah ini wis bangkai anak kambing cacat lagi gitu kan. Kecil. Jadi nek cara disamai ora cucuk ngoten lho. Anu obatnya segala macam itu. Makanya mereka pun enggak mau dikei. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa wallah demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Nek kowe ngomong ngono, demi Allah iki, dunia iki lho, di mata Allah ini enggak lebih hina daripada iki mau bangkai iki mau. Dan harusnya disitulah kemudian kita paham bagaimana kemudian Allah lebih berharap umat Islam dalam hal ini mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya agar kemudian istiqomah untuk mengejar ridhonya, istiqomah mengejar surganya. Jangan sampai kemudian menjadikan orientasi dalam ibadahnya adalah dunia. Kalau sampai itu yang terjadi, itulah kesirikan yang disebut syirik dalam niat. Kemudian dalam perumpamaan yang lain Nabi SAW bersabda, "Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin." Sekiranya dunia itu lebih bernilai daripada satu sayap seekor nyamuk, masako kafiron minha sarbatan ma'in, maka orang kafir itu nggak akan boleh minum walaupun cuman seteguk Pak, nggak boleh Pak. Seteguk ngoten niku ra itu. Tapi apa yang terjadi? Wong kafir jangankan seteguk, sumbernya ya dibayari gitu kan. Dan itu sekali lagi itu 1% dari rahmat Allah. Itu yang disebut Ar-Rahman. Makanya ketika panjenengan mendengarkan atau membaca sendiri Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman itu gini Bu, kasih sayang Allah 1% untuk semua makhluk, wong Islame, wong kafire, kewane, menungsone, jine, ya, sampai ke makhluk-makhluk yang nggak kelihatan harus pakai mikroskop nih. Semua dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cuma 1%. Adapun yang 99% ngantosi kita semua. Oleh karena itu maka Allah mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Sekiranya jenengan enggak kebagian dunia yang banyak, maka jangan merasa terhina dan jangan merasa sedih. Kita semua terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab urusan dunia Nabi mengingatkan jangan lihat ke atas, lihat ke bawah agar kita pandai bersyukur. Karena kalau lihat ke atas tentu adanya adalah kurang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pemisalan yang lain bahkan Nabi mengibaratkan dunia itu seperti ngapunten kotoran. Nabi mengatakan inna mat'ama ibnu Adam ju'ila masalan lid dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam atau makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu fanduru ila ma yasiru. Walaupun dia sudah memberinya bumbu garam enak gitu kan, mangane yo nyenengke karo guyang-guyu, kok enak mento iki tongsenge tengklenge, kambing bakar sampai ada orang jual paha kambing utuh gitu kan. Kok enak tenan. Tapi kata Nabi apa? Fanduru ila ma yasiru. Deloken kae terakhire apa gitu. Itulah dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi waqtahu fima atakallahu darul akhirah itu didahulukan. Walatan sanasibah kami minad dunya, sehingga ketika kita juga mendapatkan dunia, maka dunia itu untuk mendukung akhirah kita. Jangan sampai kalau orang Jawa bilang ke dunia. Didik-didik piro